Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdi wa sallallahu alaihi khairi abdi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala bis samai wa huwas samiul alim. Qabaltuka biwasin qabul wa khatamtu ala famika bi fahmir rasul wa tutawi'uni bi aisin ma'akul. Allahu akbar. Bapak-bapak dan saudara hadirin yang hadir pada acara malam hari ini, harapan kita bersama mudah-mudahan kita senantiasa mendapat nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan menyampaikan sebuah keterangan bahwa di tongkat Nabi Musa itu ada 4 tulisan. Kalau berbicara tongkat Nabi Musa, sampean dan saya tidak pernah tahu. Tapi yang penting, walaupun tidak tahu, cukup didengarkan. Wong tongkatnya tidak pernah ngelihat. Kalau dalam keterangan, tongkatnya Nabi Musa itu ukurannya 13 meter. Nah, kalau tongkatnya 13 meter berarti orangnya kali 2, karena tongkat biasanya separuh dari orang. Berarti tingginya Nabi Musa itu 26 meter. Nah, kalau orang-orang sampean dan saya nakal, kalau diselentik, ditendang aja sudah ngelempar. Nah, ini tingginya Nabi Musa kurang lebih 23 meter, tongkatnya 13 meter. Di dalam tongkat itu ada 4 keterangan. Yang pertama, kullu sultanin la ya'dilu bi sultanihi huwa wa fir'aunu sawaun. Di keterangan tongkat itu pertama, kullu sultanin, setiap pemimpin, la ya'dilu, yang tidak adil, bi sultanihi, dengan kepemimpinannya, huwa, dia pemimpin tersebut, wa fir'aunu sawaun, tidak beda dengan Fir'aun, sama saja. Yang maksudnya intinya, kalau ada pemimpin tidak adil, berarti pemimpin itu dengan Fir'aun sama saja. Itu singkatnya. Berbicara pemimpin, jangan lalu kita membaca yang atas, ngelihat presiden tok, tidak. Bapak, kepala keluarga, yang disebut kepala keluarga ini juga pemimpin. Nah, kalau pemimpin kepala rumah tangga tidak mendidik istrinya, tidak mengajarkan anaknya, ini kan pemimpin dalam skala paling utama. Kalau ada kepala keluarga tidak mengajarkan anaknya untuk sholat, tidak mendidik ke arah agama, dia tidak beda juga dengan Fir'aun. Ini yang berbicara tongkat, ada tulisan di sana. Kita ini kalau sudah tidak mengarahkan yang positif selaku kepala keluarga, kita ini jangan nyalahkan Fir'aun. Sebenarnya sampean dan saya juga tergolong Fir'aun. Misalnya istrinya yang seharusnya diberi kasih sayang, diberi cinta, tapi tiap hari dikepui ya Ibu Joni. Nah, ini pemimpin kepala rumah tangga yang tidak beda dengan Fir'aun, yang seharusnya memberi nafkah kepada istrinya, karena istrinya kewajiban beri nafkah suami dimanapun. Tidak bisa suami, kalau suami minta nafkah ke istri namanya hutang. Tetap yang memberikan nafkah itu suaminya, walaupun kondisi bagaimana. Kalau ada suaminya yang tidak mengarahkan istrinya, yang tidak memberikan nafkah ke istrinya, itu suami Fir'aun. Ada bedanya di sana. Makanya kita hati-hati, jangan gampang menyalahkan, karena
Kita ini sebenarnya yang Fir'aun. Kita ini yang tidak adil. Makanya dikatakan di agama, makanya yang dikatakan tadi, kullu sultanin la ya'dilu, yang tidak adil dengan kepemimpinannya. Yang kita perlu garis bawah itu kalimat adil. Adil itu begini bahasa singkatnya, bahasa masyarakatnya. Kalau kita naruh kopiah di kepala, sepatu di kaki, itu namanya adil. Kalau kita naruh sepatu di kepala dan kopiah di kaki, itu namanya dolim. Namakan lawannya adil itu dolim. Sekarang berapa banyak orang dolim kepada keluarganya, banyak dolim kepada anaknya, yang dia tidak ngajari sholat. Kalau memang tidak mampu ngajari sholat, masukkan ke langgar supaya mampu anaknya nanti bisa nyolatkan orang tua, bisa ngirim Fatihah kepada orang tuanya, bisa tahlil untuk orang tuanya, kirim ke pesantren. Tapi cita-cita orang tua kan tidak begitu. Nah, kamu nanti kalau udah gede kerja ini biar sukses. Nah, kamu nanti jadi tentara biar bisa melindungi orang tua. Anaknya belum jadi tentara, bapaknya mati. Sehingga tidak sempat ngirim. Nah, ini keadilan. Kalau masalah harta, kita tidak perlu mencita-citakan biar tidak punya orang tua. Kalau orang sudah jadi manusia bisa kerja sendiri, pasti. Tapi kalau tidak bisa ngaji, tidak bisa berdiri sendiri. Nah, nanti anak saya nanti kalau saya matikan bisa ngaji sendiri, prek, kata orang. Tidak bisa. Tapi kalau masalah kerja, biar tidak diajari orang tuanya. Kalau sudah ngerti duit, pasti kerja walaupun buruh. Nah, ini pentingnya. Nah, ini keadilan. Supaya apa? Kalau kita tidak adil saat kepemimpinan kita, maka kita tidak beda. Huwa wa Fir'aun sawaun, podoai. Apalagi tingkat takmir. Takmir sandal satu, sering saya katakan ke Pak Haji. Jadi takmir ini sandal satu di masjid hilang, pertanggungjawaban di akhiratnya berat. Apalagi sarung, uang, tas, sepeda motor, takmirnya duluan masuk neraka. Ini kepemimpinan harus begitu. Kalau enggak gitu, hati-hati, pemimpin tanggung jawabnya berat. Itu yang pertama. Kalau kita sebagai pemimpin tidak adil, maka kita sama saja dengan Fir'aun. Yang kedua, wa kullu alimin la ya'malu bi ilmihi huwa wa iblis sawaun. Pokoknya setiap orang maknanya alim ini orang ngerti. Kullu alimin, tiap-tiap orang yang mengerti, la ya'malu bi ilmihi, tapi amalnya, ilmunya tidak diamalkan. Huwa wa iblis sawaun, dia dengan iblis itu nggak ada bedanya. Kita ini ngerti jadi orang Islam, baca syahadat ngerti, tahu bahwa rukun Islam yang kedua sholat. Tapi begitu adzan sholat, ada orang adzan di masjid atau di mana, kita tidak sholat, kita sama dengan iblis. Ini di tongkatnya Nabi Musa ada tulisan begitu. Kita ngerti orang Islam disuruh sholat tapi tidak sholat, santai saja atau tenang-tenang saja, ini sama dengan iblis. Kita orang Islam sudah diperintah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dalilnya paham bahwasanya Allah, malaikatnya Allah bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Rasulullah. Kita ngerti kalau solawat itu perintah dari Rasulullah. Tapi pribadi muslim yang tidak mau baca solawat di rumah-rumah, apalagi pengajian tidak pernah ikut, itu tidak beda dengan iblis. Huwa wa iblis sawaun. Nah, ini kalau kita ngerti tidak pernah ngamalkan, nggak ada bedanya dengan iblis. Solawat penting tapi di rumah santai. Pokoknya mikir besok kerja, 1 bulan saya nyimpen masuk bank, saya taruh, besok lagi ada uang.
Saya bangun rumah cuma itu. Begitu bangun, mati, rumah ditinggal, semua nangis, ada di kuburan. Beda. Semua dipikir. Dunia wajib kita pikir agar kita jadi orang kaya, tapi akhirat jangan sampai kita jadi orang miskin. Ini penting juga. Makanya kalau ada orang ngerti, wa kullu alimin la ya'malu bi ilmihi huwa wa iblis sawaun. Loh, kenapa kok saya dikatakan sama dengan iblis? Padahal saya tidak ngerti, saya tidak sholat. Ngerti, saya tidak baca sholawat. Ngerti, saya tidak melakukan kebaikan. Kenapa? Iblis. Ini dalam riwayat. Iblis itu 40.000 tahun jadi penjaga surga. Coba, yang duduk di sini pernah enggak jaga surga? Jaga toko aja enggak pernah. Nah, iblis tuh 40 tahun jaga surga. 40.000 tahun. Sampean jaga toko atau masuk ke Indomaret, enggak ada 1 jam, paling beli rokok keluar. 40.000 tahun iblis pernah jaga surga. 80.000 tahun iblis ini pernah sebagai pimpinannya malaikat, makanya dijuluki Azazil oleh iblis. Ilmunya luar biasa, ngerti, paham betul. Iblis ini paham betul, segala-galanya paham. Cuman pada waktu ada perintah dari Allah, usjudu li adama, pasajadu, disuruh sujud kepada Nabi Adam, pasajadu, semua sujud, illa iblis, kecuali iblis. Berarti apa? Iblis ini pinter, banyak ilmunya, cuman satu tidak punya, akhlak. Nah ini pentingnya. Makanya ada istilah akhlak di atasnya ilmu. Kalau urusan ilmu, iblis itu nggak kalah dengan manusia. Tapi iblis satu perintah Tuhan yang tidak mau diikuti, satu disuruh sujud kepada Nabi Adam. Dia nyaut, Tuhan ngapain saya sujud? Dia toh manusia, bahkan dicipta. Dia lebih mulia, dengan saya tidak juga. Saya dari api, dia dari tanah. Api sifatnya membakar. Jawabannya argumen. Makanya kalau orang pinter ini kalau diajak sholawat kan banyak omong. Saya ragena susah, ragena kini megai, kini keto ngantuk ben mani. Nah, macam-macam. Argumen diajak kebaikan ini banyak omong, banyak cerita. Ini teorinya iblis. Keperintah tidak jalan. Nah, makanya orang ngerti yang tidak mempraktekkan ilmunya, ini tidak beda dengan iblis. Kita berapa sih umur kita? Paling ada yang 50, 60, 70. Iblis 80.000 tahun jadi kepalanya malaikat. Akhirnya hancur, jatuh derajatnya gara-gara tidak punya akhlak. Makanya kenapa kita selalu ngomong kepada santri, kepada jamaah, akhlak itu utama. Kalau cuma pinter ilmu, iblis lebih pinter dari kita, tapi akhlak tidak ada duanya. Nah ini pentingnya. Yang ketiga, tulisan yang ada di tongkatnya Nabi Musa. Wa kullu ghaniyin la yantafi'u bimalihi huwa waqarun sawaun. Makanya kalau ada orang kaya yang ilmunya tidak bermanfaat kepada orang lain, kepada sesamanya, kepada orang menderita, dia dan Karun itu tidak ada bedanya. Kalau kita dan sampean bukan keturunan Nabi, Karun ini sepupunya Nabi Musa, sepupu, mbahnya satu. Ini bisa dicap, ditenggelamkan hartanya gara-gara hubbud dunia, gara-gara cinta kepada dunia, melupakan. Karun ini korun, kalau bahasa sekarang kan ada istilah harta karun. Karun ini sebenarnya dulu melarat, anaknya banyak. Tiap datang ke Nabi Musa ngomong, ya Nabi Musa tolong doakan kepada Allah biar saya jadi orang sukses kaya.
Nabi Musa santai, datang lagi ngomong begitu. Kalau zaman sekarang karun-karun itu banyak. Saat tatkala susah datang ke pondok, Pak Kiai mohon doakan biar saya berkah sukses. Banyak. Itu namanya karun-karun modern. Datang susah, nunduk-nunduk sopan, memberi rokok sampai salah. Karena saking semangatnya, maunya beli Marlboro hitam, ternyata kelupaan kesalahan membeli Marlboro merah. Saking semangat. Nah Karun juga demikian, datang kepada Nabi Musa, nunduk-nunduk sopan, pokoknya minta didoakan. Setelah didoakan oleh Nabi Musa, dia jadi sukses, jadi kaya. Diperintah oleh Nabi Musa mengeluarkan ini. Apa jawaban Karun? Saya kerja bukan karena doa, bukan karena pertolongan Tuhan, atas manajemen saya, atas usaha saya, atas permodalan saya, atas kepintaran saya berbisnis. Sekarang banyak begitu. Dia ngaku pinter gara-gara ilmu manajemen saya, bisnis saya lancar, tanpa ada peranan Musa, tanpa ada peranan Tuhan. Nah disinilah kesombongannya timbul. Makanya kalau ada orang kaya saat melarat, tawaduk, nunduk, kemudian setelah kaya bertingkah, bersikap aneh-aneh, tidak beda dengan Karun. Nah ini, makanya hati-hati. Semua hidup ini ada takarannya, ada gambaran-gambaran yang perlu kita pikirkan kembali. Nah, kalau kita kaya tapi melupakan hal itu, melupakan anugerah Allah, tidak kita syukuri, kita ini tidak beda dengan Karun. Yang terakhir, yang keempat, wa kullu fakirin la yasbir ala fakrihi huwa wal kalbu sawaun. Kalau ada orang fakir, orang miskin, tapi tidak sabar dengan kemiskinannya, apa yang ada ditulis dalam tongkat, huwa wal kalbu sawaun, dia dengan anjing tidak ada bedanya. Loh, kok bisa tamsilnya ibaratnya kok kayak anjing? Coba kita perhatikan anjing. Anjing ini kalau tidak ada makanan, setiap ada orang lewat pasti menggonggong. Baik yang lewat bajingan dia menggonggong, baik itu orang sarungan dan songkoan pegang tasbih pasti menggonggong. Orang perempuan, orang laki lewat pasti menggonggong. Ini ilmunya anjing. Coba kalau anjing itu dikasih tulang, biar maling kalau membawa tulang dilempar kepada anjing, anjing akan diem. Nah, juga kita manusia. Manusia ini tatkala sudah miskin, melarat, katanya pantun, kacang Cina daunnya licin, sudah licin lagi merambat, saya dihina sebab miskin, sudah miskin lagi melarat. Ini kondisi begini. Kadang-kadang orang miskin, orang melarat nih kondisi susah. Ngomong orang tuh, pangeran Tuhan ini sudah, yang Widi ini sudah tidak berpihak kepada saya, ngomel-ngomel aja. Ditanya ndak, sudah saya ndak sholat ke masjid, sementara libur saya ndak punya duit. Meliburkan diri kok ngomel-ngomel. Ditanya, kok ndak ke sana, saya ndak punya sarung mau beli, ndak punya uang. Ngomong macam-macam, coba kasih uang, diem. Nah ini sama dengan sifat anjing. Makanya kalau ada orang melarat, orang susah, dia melupakan Allah, tidak sadar bahwa itu ujian dari Allah, dia ngomel, dia menyalahkan Allah. Kata tulisan dalam tongkatnya Nabi Musa, dia tidak beda dengan anjing. Nah, jangan sampai dengan kemelaratan kita, kesusahan kita, kita dicap anjing oleh Allah.
yang hanya akan diam tatkala kita disuguhi dengan tulang, tatkala kita disuguhi dengan makanan. Sementara tidak ada itu, kita tidak bisa bersabar, akan selalu menggonggong tatkala ada kabilah yang lewat. Ini. Nah, ini yang resiko kalau kita berjiwa anjing. Artinya tetap bahwa kita mensyukuri nikmat Allah, ada tidak ada kita syukuri. Biasa orang hidup, kadang rezeki ada, lancar, tidak ada, biasa. Saya ini pengamal sholawat, pesantren itu mbahnya sholawat di Sumbersari, jualan celembu di Gilimanuk. Wiritannya santri tiap malam itu sudah oke, positif wiritannya. Begitu tanya bagaimana perkembangan Cilembu, bangkrut. Sholawat diantem terus-terusan di pondok oleh santri putri. Begitu deh, gimana usahanya? Bangkrut, tidak apa-apa, ludes. Nah, ini ujian namanya. Jangan kita kadang-kadang wiritan padang lancar, begitu susah. Gimana? Sudah, saya mari kak wiritan berhenti, endor rawa ikut Mas Bro. Mas Bro udah menghasilkan apa? Endor. Ditanya lagi, gimana Mas? Dah sudah kapok. Nah, ini udah ngerti ujian. Nanti baru Pak Haji mobilnya ndak laku, ya kan? Short lagi milik Mas Bro. Tenang. Ini istilahnya. Tapi dengan keyakinan yang kuat kembali bahwa itu adalah urusan usaha, kehendak Allah, urusan kehendak Allah. Anugerah tetap. Nah, inilah keyakinan. Sehingga la in syakartum la ajidannakum. Kalau kalian ini pandai bersyukur, ditambah oleh Allah. Mungkin di jualannya hancur, tapi keimanannya diperkuat oleh Allah, makomnya diangkat, kedudukannya dan lain sebagainya. Kita jangan pernah putus asa, karena anugerah Allah itu lebih luas dan kasih sayang Allah itu luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.